Selamat pagi jemaat yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita sampai pada tanggal 27 Juli 2020 dan kita tetap berada di dalam penyertaan perlindungan Tuhan. Mari kita berdoa untuk bersyukur sekaligus memohon hikmat di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih pemeliharaanmu. Hari ini kami sampai hampir di penghujung bulan Juli 2020, Tuhan tetap menyayangi dan peliharakan kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Tuhan menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Yakobus pasal 3 ayat 15 sampai ayat 17. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang meliharanya. Bapak Ibu Saudara, untuk bacaan ini saya beri tema satu kata saja, yaitu hikmat. Dari bacaan Yakobus ini menyampaikan kepada kita bahwa ada dua asal hikmat. Atau hikmat itu berasal dari dua tempat atau dua pribadi atau dua sumber begitulah, gitu ya. Nah, yang pertama itu sumber hikmat yang pertama adalah berasal dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Begitu perkataan Yakobus. Cirinya seperti apa? Hikmat yang berasal dari dunia, dari nafsu manusia atau dari setan-setan ini. Cirinya yang pertama adalah iri hati, lalu mementingkan diri sendiri, memegahkan diri, dusta. Nah, hasil dari hikmat dunia ini adalah kekacauan. Di dalam kekacauan ini ada perselisihan dan ada perkelahian. Lalu hasil yang berikutnya adalah terjadi segala macam perbuatan jahat. Nah, ini hikmat dari manusia, hikmat dari dunia, hikmat dari setan-setan. Kita gampang ya untuk membedakannya. Nah, sekarang hikmat dari atas. Hikmat dari atas ini adalah hikmat dari Tuhan sendiri. Cirinya seperti apa? Cirinya pertama adalah pendamai. Pendamai itu adalah orang yang selalu berusaha untuk mencegah orang yang suka berkelahi. Ini ciri hikmat, kalau orang itu punya hikmat dari Tuhan, dari atas, itu pendamai. Kalau ada percekcokan, perselisihan, ada orang yang suka berkelahi, dia mencegah itu supaya tidak terjadi. Kalau sudah terjadi, dia berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak atau lebih, supaya terjadi pendamaian. Ciri yang kedua adalah peramah. Peramah ini artinya orang yang tidak menuntut haknya. Jadi dia punya hak macam-macam, tapi dia cenderung tidak peduli dengan haknya itu. Dia tidak menuntut ini itu. Dia cenderung berusaha untuk memahami orang lain, memahami situasi. Bahkan dia tidak pakai haknya bila perlu. Ya, itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, hikmat dari atas itu adalah penurut. Nah, penurut ini Bapak Ibu yang dimaksudkan adalah orang yang mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh semua pembicaraan dengan akal sehat. Jadi ada informasi, ada pembicaraan, dia simak baik-baik. Lalu dia pertimbangkan baik-baik, betul-betul gitu. Nah, kemudian kalau memang alasan-alasan yang diberikan itu baik, orang ini bersedia untuk mengalah.
Jadi penurut itu bukan seperti orang bilang apa ikut saja, salah pun ikut saja. Enggak. Dia penurut itu artinya dia memperhatikan semua pembicaraan, memperhatikan hal-hal yang berada di sekitar kasus-kasus. Lalu kemudian kalau dia merasa alasan-alasan yang diberikan itu baik, dia rela bersedia untuk mengalah. Lalu kemudian ya masih di sekitar penurut ini ya Bapak Ibu ya, seperti pernah yang waktu lalu Pak Wali Kota kita bilang manuto gitu ya. Atau ya ketika dia mengeluarkan pernyataan ini, itu dia sebetulnya ingin mengajak kita seluruh masyarakat Surakarta untuk taat pada protokol-protokol kesehatan demi kita menjaga kesehatan kita sendiri dan menjaga keselamatan orang lain. Nah, jadi manuto gitu ya, gitu. Nah, begitu juga saat ini Bapak Ibu kalau kita menjadi penurut-penurut dengan mendengarkan segala macam pertimbangan-pertimbangan, pembicaraan-pembicaraan yang ada tentang kondisi pandemi COVID ini, maka manuto, jadilah penurut. Artinya taat protokol-protokol kesehatan, termasuk juga ketika katakanlah Majelis Jemaat GKI Sangkrah mengambil keputusan-keputusan, dan keputusan itu atas dasar cinta kasih sayang untuk menjaga, untuk memelihara hidup kita semua. Nah, untuk kebaikan kita semua sejauh yang bisa dipikirkan oleh MJ, sejauh dari hikmat yang Tuhan Allah berikan saat ini, keputusan-keputusan itu kita buat untuk kita semua. Ya, manuto gitu ya Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya, ciri yang berikutnya, orang yang memperoleh hikmat dari atas itu adalah orang yang penuh dengan belas kasihan. Nah, belas kasihan yang dimaksudkan ini adalah orang yang punya rasa sayang, dan rasa sayangnya itu diwujudkan dalam perbuatan. Belas kasihan, dia punya rasa sayang di hati ini. Dan rasa sayang di hati itu tidak dia biarkan begitu saja tinggal di dalam hati, tapi dia wujudkan dalam perbuatan-perbuatan baik. Ciri yang berikutnya yaitu buah-buah yang baik. Buah-buah yang baik ini maksudnya yaitu Bapak Ibu sederhana sekali, orang yang punya hikmat dari Tuhan dari atas, dia itu selalu menghasilkan buah-buah yang baik. Ya hasil yang baik lah begitu. Bukan hasil yang buruk, hasil yang negatif. Ciri yang berikutnya adalah tidak memihak. Hikmat dari Tuhan itu membuat seseorang itu tidak memihak. Tidak memihak yang dimaksudkan di Yakobus ini adalah tidak melakukan perbedaan-perbedaan yang tidak patut. Atau tidak membuat pembedaan. Ya kalau sayang, kalau hormat, ya pada semua orang. Tidak pilah-pilah hanya orang tertentu. Atau dengan orang tertentu kita menjadi sangat ramah, dan pada orang tertentu kita sangat cuek. Jadi bukan seperti itu ya. Yang terakhir, hikmat dari atas itu tidak munafik, tidak pura-pura. Nah Bapak Ibu, pembedaan yang dibuat oleh Yakobus ini, tadi tentang hikmat yang dari dunia dan hikmat dari Allah, dari atas, itu juga dia mau berbicara tentang ilmu pengetahuan dan hikmat itu sendiri. Jadi beda antara ilmu pengetahuan dan hikmat. Yakobus lebih memperhatikan pada tindakan atau tingkah laku manusia. Nah, kalau berbicara tentang tindakan atau tingkah laku manusia, itu berbicara mengenai hikmat atau sama dengan kebijaksanaan. Nah, sebetulnya sederhana Rasul Yakobus ini ingin mengatakan supaya kita manusia ini pandai-pandailah mempergunakan pengetahuan yang ada pada kita. Nah, supaya kita bisa mempergunakan pengetahuan kita dengan tepat, maka kita harus punya hikmat dari atas, hikmat dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu, marilah kita mempergunakan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Jangan kita menyalahgunakan kepandaian kita. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau
membuka pintu untuk memberikan hikmat surgawi kepada kami anak-anak-Mu. Dan biarlah kami menerima dan menyambut hikmat Tuhan itu, dan kami memakainya di dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kehidupan kami ini mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.